terakhir. Cuma ada di bawah. Masih 500 meter dari pos perizinan. Di sini di terakhir. Botol udah gak ada, jadi kita langsung ambil 2 botol kecil langsung ke atas. Nah, hari ini tanggal 15 Oktober 2022 melakukan pendakian ke Gunung Kelut via Puncu. Sebenarnya rencana kita awal tadi itu kita mau melakukan pendakian di Gunung Kawi, tapi melihat melihat waktu yang sudah mepet mau ke Gunung Kawi, akhirnya kita putar balik ke Gunung Kelut. Soalnya kita tadi juga waktu di jalan melihat kok ada Gunung Kelut, ya udah kita langsung main ke Gunung Kelut aja. Jadi kita langsung sekarang mau menuju ke pos 1 dulu, habis registrasi tadi. Dan pendakian kali ini juga dalam rangkaian Murtal 30 juz. Dan sekarang sudah sampai juz 3. Yuk lanjut ke pos 1. Ini treknya belok ke kiri ya. Gunung Kelut adalah salah satu gunung berapi yang masih aktif dan berada di 3 kabupaten yakni Kediri, Blitar, dan Malang, Jawa Timur. Gunung dengan ketinggian 1731 meter di atas permukaan laut ini tercatat sudah lebih dari 30 kali meletus sejak tahun 1000 Masehi, dan letusan terakhirnya pada tahun 2014 silam. Meskipun tercatat seringkali erupsi, gunung yang memiliki dampak letusan dahsyat hingga Jawa Barat ini menjadi salah satu gunung favorit para pendaki lokal maupun mancanegara. Terlebih dengan adanya Danau Kawah yang kondisi warna airnya berubah-ubah, membuat para pecinta alam tergerak untuk melihat keindahannya. Untuk bisa mencapai puncaknya, Gunung Kelut bisa dilalui dari 3 jalur pendakian, yakni Karangrejo, Tulungrejo, dan Lahar Pangpuncu yang merupakan jalur terekstrim dengan 4 pos yang semuanya berada di puncak gunung. Pendakian Kelut via Lahar Pang ini, untuk menuju tiap pos harus dilalui dengan trek naik turun gunung atau bukit yang kesemuanya memiliki ketinggian 1000 mdpl ke atas, dan tanjakan paling ekstrim adalah menuju pos 1. Akan tetapi, di balik keindahan alam sebuah pegunungan, selalu menyimpan legenda dan mitos menarik yang diyakini oleh masyarakat secara turun-temurun. Dan legenda yang paling fenomenal di Gunung Kelut ini adalah keberadaan manusia berkepala sapi yang disebut dengan Lembu Suro. Seperti apa kisahnya? Ikuti terus perjalanan manusia bayangan adventure. Jangan lupa untuk subscribe, like, komen, dan share agar bisa selalu mengikuti setiap perjalanan manusia bayangan adventure. Titik nol awal pendakian Gunung Kelut. Untuk perjalanan dari base camp sampai sini, umumnya para pendaki naik ojek, tapi kita nggak begitu suka ya, kita sukanya jalan, jadi kita memilih jalan saja kalau dikenal. Baru di sini kita sampai ke pos 1. Treknya bener landai tapi panjang banget. Pokoknya mantap dah. Itu ada trek kelihatan tuh. Ini trek Gunung Kelut via Puncu ya. Dari titik 0 menuju ke pos 1. Ini treknya luar biasa. Merangkak sampai aneh, merangkak. Merangkak. Ke atas sana. Lihat nih. Ini. Nah. Apa ini? Tumit ketemu lutut ya. Tumit ketemu dagu ini. Harus merangkak guys. Gunung Kelut, yang berdiri kokoh di Kabupaten Kediri dan Blitar, menyimpan sebuah legenda tentang pilunya kisah cinta. Meskipun ada beberapa versi, namun legenda ini sangat melekat di masyarakat sekitarnya. Adalah Lembu Suro,
manusia berkepala lembu atau sapi yang demi wanita yang dicintainya harus terkubur di dalam sumur di puncak Gunung Kelut. Lembu Suro merupakan raja dari bangsa jin yang dipercaya menguasai Gunung Kelut kala itu. Nah, ini di Gunung Kelut via Puncu. Kalau trek awal dari titik 0 ke pos 1 gitu. Iya. Ya, pos 1 ini banyak pacet nih. Ternyata baru pos 1 ya di sini ya. Tadi dikiranya pos 1-nya di bawah, ternyata di sini. Gunung Cilik. Langsung lanjut pos 2 ya. Kisah ini dimulai ketika Raja Majapahit, Brawijaya mengadakan sayembara besar. Siapa yang mampu membentangkan busur sakti Kiai Garuda Reksa dan mengangkat gong Kiai Sekar Delima, maka ia berhak memperistri putrinya. Tak ada satupun peserta sayembara mampu melakukannya kecuali makhluk bertubuh manusia berkepala lembu, yakni Lembu Suro. Untuk menepati janjinya, sang raja pun hendak menikahkan putrinya, Dyah Ayu Pusparani. Sang putri yang merasa enggan dinikahkan dengan Lembu Suro kemudian membuat siasat untuk menggagalkannya. Ia mengajukan satu syarat lagi kepada Lembu Suro untuk membuatkan sebuah sumur di puncak Gunung Kelut agar bisa digunakan untuk mandi setelah menikah nanti. Selain itu, Lembu Suro harus menyelesaikan pekerjaan tersebut dalam waktu semalam atau sebelum pagi. Sungguh sebuah syarat yang tak mungkin dikerjakan oleh bangsa manusia. Dengan semangat membara, akhirnya Lembu Suro mulai menggali sumur permintaan putri Dyah Ayu Pusparani menggunakan tanduknya. Mengetahui Lembu Suro hampir menyelesaikan sumur tersebut, sang putri pun panik, hingga akhirnya ia mengumpulkan rakyat dan prajuritnya agar membuat sebuah rekayasa dengan aktivitas layaknya pagi hari. Nah, kita udah sampai pos 2 sekarang. Saya duluan sampai ke pos 2 soalnya teman-teman break di bawah. Kita tunggu aja. Nah, saya tunggu saja di sini. Posisi udah hujan di sini, kita mau mendirikan flashlight dulu di sini. Nah, baru sampai di pos 2 udah kehujanan. Oh ya, belum kenal ya. Tadi kita di base camp ketemu sama mas-masnya dari Sidoarjo ini. Belum kenal mas. Namanya siapa mas? Ahmad Ardiansyah. Ahmad Ardiansyah. Kan? Joni Satria Pradana. Bisa dipanggil Joni. Mas Ardi sama Mas Joni. Kalau Sandi Ahmad lagi mas. Dipanggil Sandi ya. Nah, baru sampai pos 2 sudah kehujanan. Dan terpaksa kita membuka flashlight darurat ini. Iya. Meskipun telat ya, wis teles kabeh tapi agak anu lho, terang. Oh wes, tinggal hutan tahun ini. Oh, basah kabeh. Semangat belum kendor. Resiko naik gunung dan hujan. Oh, kita baru sampai di pos 3 ya. Pos 3 Anggrungan ya. Luar biasa treknya. Apalagi malam ya. Apalagi trek malam dan hujan juga ya. Tadi kehujanan di pos 2 agak lama. Dan sekarang di pos 3 kita ngisi BBM dulu. Suara lesung yang dipukul-pukul memancing ayam jantan berkokok menandakan hari sudah pagi. Namun Lembu Suro tetap mampu menyelesaikan pekerjaan tersebut. Merasa gagal, sang putri pun membuat siasat baru agar Lembu Suro masuk ke dalam sumur untuk membuktikan jika air sumur tersebut layak digunakan untuk mandi. Kita baru nyampe pos 4. Trek yang mantap, luar biasa mas yo. Full. Ini ya pos 4 apa jenis mas? Gemplahan. Ya, iya, pos 4 Gemplahan. Dan mohon maaf nggak bisa review jalur ya, karena posisi selain trek malam juga ini hujan.
Ini kabutnya juga udah mulai datang lagi di pos 4 ini, itu malah tebal banget ini. Ini kita sedang ini ya, bikin tenda dan di lokasi yang sangat darurat karena setelah pos 4 ternyata kita kehilangan jalurnya nggak kelihatan dan kita semakin turun ke arah ini lembah atau jurang. Jadi setelah 1,5 jam kita muter-muter nggak ketemu jalur, ya kita putuskan untuk bikin tenda ya, untuk ngecamp di sini. Dan darurat ini tadi ini banget, semak-semaknya tinggi-tinggi dan kita babat. Dan kita nggak tahu besok pagi kita summit atau enggak ya. Karena kita nggak tahu posisi kita nggak tahu lagi di mana ini. Yang pasti terlihat di sela-sela rapatnya vegetasi itu ada lampu-lampu kampung ya, perkampungan di bawah sana. Ini adalah lokasi yang kita ngecamp semalam ya, seperti ini ternyata. Ternyata semak-semaknya dan vegetasinya agak rapat. Setelah Lembu Suro masuk kembali ke dalam sumur, sang putri pun memerintahkan para prajuritnya untuk menimbun Lembu Suro dengan tanah dan bebatuan. Akhirnya Lembu Suro pun terkubur di dasar sumur bersama rasa cinta dan keinginannya memperistri sang putri cantik, sebuah legenda pengkhianatan cinta yang memilukan, antara anak manusia dan Raja Jin Gunung Kelut. Konon, sebelum benar-benar terkubur, Lembu Suro sempat mengucapkan sumpah yang menyatu bersama dendam kesumat. Sedangkan sang putri memilih menjadi pertapa dengan nama Dewi Kili Suci hingga moksa. Hingga kini, masyarakat sekitar Gunung Kelut percaya, jika terjadi bencana Gunung Kelut meletus, pertanda Lembu Suro sedang murka dan menagih janji sumpahnya. Kita kembali ke titik awal di pos 4, atau lebih tepatnya di jalan yang benar. Jalan yang benar. Jadi tadi sempat ada kejadian. Nah, mungkin diceritakan ntar aja di atas nih. Kita langsung mau ke puncak. Yuk. Mantap. Jadi ini ya, jalur yang kita terobos semalam, dan kayaknya ini sih jalur, tapi udah lama nggak terpakai kayaknya. Jadi seperti ini, sangat-sangat rimbun.